Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Suharjo, NIM T20191236. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Yang pertama, ini masuk dalam kategori bab 1. Di dalam pembahasan bab 1 itu terdapat beberapa poin penjelasan. Yang pertama ialah ada judul penelitian. Kemudian yang kedua ialah latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga ada permasalahan. Kemudian yang keempat ada tujuan penelitian. Kemudian yang kelima ada manfaat penelitian. Dan yang keenam ada definisi istilah. Kita masuk pada bab pertama, yakni tentang judul penelitian. Saya mengambil judul penelitian yakni upaya peningkatan prestasi belajar pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau bisa disingkat dengan SPPKB bagi siswa kelas 11 IPS 3 SMAN 4 Jember tahun ajaran 2020-2021. Kemudian latar belakang masalah yang saya ambil yakni karena adanya suatu problem di mana dalam pembelajaran terutama dalam masa pandemi ini terdapat penurunan prestasi belajar mengenai pembelajaran PAI. Oleh karena itu di sini saya mengangkat masalah ini dan juga saya telah mewawancarai oleh guru pembelajaran PAI yang mengajar di kelas 11 IPS 3, di mana beliau mengatakan yang paling signifikan adalah karena adanya penurunan yang bersangkutan itu mengenai tentang pola berpikir. Jadi strategi ini saya bilang cocok dengan permasalahan yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Kemudian di dalam poin permasalahan ada identifikasi masalah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui upaya peningkatan prestasi pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi SPPKB pada siswa di SMAN 4 Jember. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi SPPKB dalam upaya peningkatan prestasi belajar di SMAN 4 Jember. Kemudian yang ketiga ada untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya peningkatan prestasi belajar PAI dengan menggunakan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir di SMAN 4 Jember. Kemudian manfaat penelitian, saya mengambil beberapa manfaat. Yang pertama secara teoritis keilmuan, kemudian ada kegunaan praktis. Kemudian yang selanjutnya ada definisi istilah. Kemudian pada pembahasan selanjutnya ialah bab 2, di mana dalam bab 2 ini terdapat 3 poin yang penting yang terdapat pembahasannya. Yang pertama, 3 poin itu adalah kajian terdahulu. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka. Kemudian yang terakhir ada hipotesis tindakan. Kita masuk pada poin yang pertama, ialah tentang kajian terdahulu. Di dalam kajian terdahulu ini saya mengambil kajian ataupun proposal PTK milik orang lain yang dimana judulnya adalah upaya peningkatan belajar terhadap pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau bisa disingkat dengan SPBM bagi siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan. Jadi kajian ini yang menjadikan saya untuk dijadikan sebagai bahan di mana untuk menjadi patokan terlebih dahulu untuk saya untuk menganalisis ataupun untuk menyelesaikan proposal saya. Kemudian yang kedua, dalam kajian teori atau bab 2 juga ada kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka ini membahas tentang poin-poin yang ada dalam variabel-variabel yang terdapat dalam judul proposal penelitian tindakan kelas, seperti halnya yang telah saya paparkan, yakni belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku, namun perubahan seperti sulit untuk diraba, oleh karena itu menjadi sebuah misteri dalam dunia pendidikan.
Contohnya seperti itu di dalam kajian pustaka. Kemudian selanjutnya yang poin terakhir dalam bab 2 ialah hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini di mana ini menjadi jawaban awal dalam permasalahan seperti ini yang dihadapi oleh guru yang mengajar PAI di PAI kelas 11 IPS 3, di mana dalam permasalahannya adalah terutama dalam permasalahan kemampuan berpikir. Jadi dia mengalami penurunan. Jadi bagaimana cara kita dengan strategi ini kita akan menumbuhkan kembali ataupun kita juga akan mendapatkan sebuah prestasi di dalam proses pembelajaran selanjutnya, di mana hal ini akan menjadikan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan acuan juga. Kemudian selanjutnya ialah bab 3. Dalam bab 3 ini terdapat poin yang menurut saya lebih banyak dari poin-poin sebelumnya, yakni terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian yang kedua ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Kemudian yang ketiga adalah prosedur penelitian. Yang keempat adalah pelaksanaan siklus. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Yang keenam adalah teknik analisis data. Kemudian yang ketujuh adalah keabsahan data. Kemudian yang kedelapan adalah indikator keberhasilan. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana secara lebih luas, secara lebih umum, di mana penelitian tindakan kelas ini berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu, kemudian diberikan tindakan lanjutan memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi terdapat di SMA N4 Jember pada tanggal 4 November 2021, di mana subjek penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas 11 SMA N4 Jember. Kemudian ada yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Di dalam pelaksanakan penelitian ini kami menggunakan 2 siklus, di mana dalam satu siklus ini menggunakan strategi tersebut di mana ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah refleksi. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan siklus, di mana dalam pelaksanaan siklus ini penelitian tindakan kelas ini saya menggunakan 2 siklus dengan sebuah pendekatan partisipatif. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan wawancara, di mana pada saat ini karena memang adanya kendala, kemudian pada saat itu lembaga tersebut juga tidak ada peserta didik pada saat saya mewawancarai. Jadi saya menggunakan teknik wawancara pada saat itu dengan guru yang mengajar di dalam PAI pada kelas 11 IPS 3. Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian kali ini penelitian menggunakan analisis data gabungan, yakni adalah menggunakan kualitatif juga menggunakan kuantitatif. Kemudian keabsahan data. Dalam validitas yang kami cantumkan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Yang pertama kepala sekolah tentunya SMA N4 Jember, kemudian guru pendidikan agama Islam SMA N4 Jember, yang ketiga adalah dosen PTK Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan, di mana dalam indikator keberhasilan ini yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah peningkatan nilai, yang dimana hal ini adalah tes akhir ketika siklus kedua, di mana adanya peningkatan nilai yang nilai rata-rata 75 yang memperoleh itu sekitar 80%. Hal ini yang menjadikan indikator keberhasilan oleh penelitian kali ini. Kemudian adalah tim peneliti, terutama saya sebagai peneliti dan juga guru PAI pengajar di SMA N4 Jember. Kemudian bab selanjutnya adalah bab 4, di mana dalam bab 4 ini termasuk dalam kategori sudah laporan. Dalam bab 4 ini ada 3 poin yang terdapat dalam bab 4. Yang pertama adalah gambaran objek, kemudian yang kedua adalah hasil penelitian, kemudian yang ketiga tentunya adalah pembahasan. Poin yang pertama, dalam gambaran objek penelitian.
di mana SMA 4 Jember merupakan lembaga yang didirikan pada tahun 1977, di mana juga mereka memiliki visi dan misi tentunya. Kemudian ada fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat dalam SMA 4 Jember tentunya juga cukup lengkap, yakni indikatornya adalah adanya UTU, kemudian juga ada ruang perpustakaan, kemudian ada ruang untuk ekstrakurikuler seperti bermusik, kemudian ada lapangan futsal, basket, kemudian juga ada ruangan untuk menyanyi. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini merupakan sebuah kelengkapan deskripsi dari 2 siklus yang telah dipaparkan di bab 3 yang dijabarkan secara jelas dan terperinci, di mana di bab 3 saya telah menjelaskan bahwasanya kami menggunakan 2 siklus, ada 4 tahapan, di mana dalam poin penelitian ini hasil penelitiannya saya menggunakan kemudian menjelaskan beberapa poin atau secara lebih terperinci, dan hal ini juga bisa dilihat di proposal penelitian tindakan dari saya. Itu banyak, dimana 2 siklus ada 4 tahapan. Kemudian juga di sana ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, di mana ada awal, ada kegiatan inti dan akhir. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas 11 IPS 3 ini memberikan dampak yang cukup besar dengan menggunakan strategi pembelajaran, kemampuan berpikir juga. Ya, adanya peningkatan ini, indikator-indikator yang saya telah paparkan tadi itu memberikan sebuah hasil bahwa strategi yang saya ambil atau yang saya laksanakan kepada penelitian ini bisa dikatakan cukup sukses. Kemudian poin yang terakhir ialah bab 5, di mana dalam bab 5 ini ada beberapa poin juga, 3, sama seperti bab 4, yakni ada kesimpulan, kemudian ada saran-saran, yang terakhir adalah ada abstraksi. Kesimpulan dari bab 5. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir pada hakikatnya adalah bertumpu pada pola berpikir peserta didik, di mana hal ini juga akan membantu dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam permasalahan penelitian pada kali ini yang bersangkutan ialah kelas 11 IPS 3. Kemudian saran-saran, diharapkan dengan adanya penelitian ini membantu pendidik dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam kelas, agar pendidik juga berkembang dalam pola mengajar dan dituntut untuk selalu kreatif. Kemudian abstraksi sama seperti abstraksi yang terdapat dalam laporan-laporan penelitian tindakan kelas, saya juga menggunakan abstraksi, dan abstraksi saya tentunya juga sama dengan abstraksi laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dirancang atau yang dilaporkan atau juga dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain.